Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan video ini akan menjelaskan mengenai sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun adalah suatu sistem yang berperan dalam menjaga tubuh dari mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, dan lainnya. Sistem imun juga berfungsi dalam proses inflamasi atau radang, membunuh sel-sel abnormal seperti kanker dan melawan infeksi. Kemudian, cara kerja sistem imun. Ketika ada benda asing atau antigen masuk ke dalam tubuh, maka akan mengaktifkan sistem imun. Kemudian, apabila sistem imun sudah teraktifkan, maka sistem imun akan mencetus respon imun. Namun, perlu diketahui bahwa setiap benda asing yang masuk dapat mengaktifkan sistem imun, tetapi tidak semuanya dapat mengaktifkan respon imun, tergantung antigen yang masuk. Sebab beberapa antigen yang masuk sudah dikenali, misalnya seperti makanan, obat, dan sebagainya. Lalu, adapun antigen yang masuk ke dalam tubuh, antara lain, yang pertama, terdapat mikroorganisme dan produknya, kedua, makanan, ketiga, minuman, keempat, bahan kimia, kelima, obat-obatan, dan sebagainya. Ada dua jenis sistem imun tubuh, yaitu sel imun non-spesifik dan juga sel imun spesifik. Sel imun non-spesifik adalah sistem imun yang sudah ada sejak kita lahir. Contohnya adalah kita sudah mempunyai kulit, lendir dalam hidung mulut, hingga mekanisme batuk dan bersin. Kemudian, sistem imun non-spesifik sangat penting sebagai pertahanan pertama dari tubuh. Contohnya adalah sekumpulan sel darah putih yang bernama fagosit. Cara kerja fagosit adalah dengan mengurumuni sel, lalu menelannya. Sel imun spesifik. Sel imun spesifik adalah sistem imun yang terbentuk setelah tubuh terpapar zat asing. Sistem imun spesifik dapat terbentuk dengan bantuan sistem imun non-spesifik. Jika sistem imun non-spesifik tidak bekerja karena zat asing yang menyerang terlalu kuat, maka sistem imun spesifik akan membentuk antibodi spesifik untuk melawan zat asing tersebut. Antibodi ini memerlukan waktu beberapa lama untuk terbentuk. Selanjutnya, tubuh akan dengan mudah mengenali asing secara spesifik ketika mereka menyerang tubuh kembali. Sistem imun spesifik ini merupakan alasan paling kuat kenapa kita harus melakukan vaksinasi dan juga imunisasi. Keduanya mengajarkan sistem imun tubuh kita untuk membuat antibodi. Kemudian, seberapa penting sih sebenarnya sistem imun spesifik? Jika kita lihat kembali dan kita dengar kembali, sistem imun spesifik lebih keren daripada sistem imun non-spesifik. Tetapi, sistem imun non-spesifiklah yang paling terpenting karena dia menyediakan pertahanan utama bagi tubuh kita. Jika kita terserang secara tiba-tiba dan zat asing tersebut kuat, tentunya kita tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membentuk sistem imun spesifik. Karena dari itu, sistem imun non-spesifiklah sangat penting, terutama jika ada pandemi penyakit baru dan herd immunity masih belum dibentuk. Kemudian, bagaimana sih cara menjaga keseimbangan sistem imun non-spesifik? Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan sistem imun non-spesifik adalah kita dapat makan buah dan sayur, kemudian kita dapat berolahraga secara teratur, berhenti merokok, kemudian kita dapat mengontrol konsumsi alkohol, dan juga tidur secara teratur. Sistem kekebalan tubuh adaptif memiliki dua macam respon yang berbeda dalam menghancurkan patogen, yaitu respon imun humoral dan selular. Imunitas humoral atau disebut juga antibody-mediated immunity merupakan respon humoral yang menggunakan antibodi berupa protein imun yang dalam mekanisme pembentukannya dipicu oleh keberadaan antigen. Mekanisme respon imun humoral dimulai dengan diferensiasi limfosit B yang akan membentuk populasi atau klon sel plasma yang kemudian akan melepas antibodi spesifik ke dalam darah. Setiap klon limfosit akan membentuk satu antibodi spesifik yang bekerja terhadap antigen tertentu. Mekanisme ini disebut juga clonal selection. Dalam pembentukan antibodi melalui diferensiasi limfosit B akan dibantu oleh sel T helper yang menerima sinyal, baik dari MHC atau makrofag, yang merangsang pembentukan antibodi. Pembentukan antibodi juga diatur oleh sel T suppressor yang membuat antibodi dihasilkan dalam jumlah yang seimbang dan sesuai kebutuhan. Setelah antibodi dilepas ke dalam darah, antibodi akan mengikat antigen yang membentuk kompleks antigen-antibodi dan menyebabkan aktivasi komplement sehingga antigen dapat dihancurkan. Imunitas humoral memiliki dua mekanisme respon, yaitu respon imun primer dan sekunder. Respon imun primer terjadi ketika antibodi pertama kali kontak dengan suatu jenis antigen.
yang kemudian akan membentuk B-cell memory yang digunakan pada respon imun sekunder, yang akan mengenali kembali antibodi yang sama dan pernah ditangani pada imunitas primer. Pada imunitas sekunder, antibodi memiliki usia atau waktu fungsional yang lebih lama dan tubuh lebih siap dalam mengatasi antigen tersebut karena adanya mekanisme immunological memory dari B-cell memory, sehingga tubuh seakan-akan dapat menyiapkan suatu strategi dalam menangani antigen tersebut. Imunitas humoral dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu active humoral immunity dan passive humoral immunity. Pada active humoral immunity, B-cell yang terangsang oleh antigen akan memproduksi antibodi. Imunitas humoral aktif ini didapatkan secara natural oleh tubuh melalui injeksi atau kontak langsung dengan patogen, dan secara artifisial melalui injeksi vaksin yang mengandung patogen hidup atau sudah dilemahkan. Sedangkan pada passive humoral immunity, antibodi tidak secara langsung dibentuk pada plasma sel, melainkan menggunakan donated antibody, sehingga tidak ada rangsangan antigen dalam pembentukannya. Tidak terjadi mekanisme immunological memory dan proteksi bersifat sementara yang berasal dari donated antibody tersebut. Passive humoral immunity akan berhenti saat terjadi degradasi secara natural pada tubuh. Passive humoral immunity didapatkan secara natural melalui penurunan antibodi dari ibu melalui plasenta kepada janin atau melalui ASI pada bayi, dan secara artifisial melalui injeksi dari donated antibody atau gamma globulin. Respon imun seluler. Apa itu respon imun seluler? Respon imun seluler merupakan unsur seluler yang mempunyai kemampuan fagositosis yang mencakup aktivasi fagosit, limfosit T sitotoksik spesifik, dan pelepasan berbagai sitokin sebagai respon terhadap antigen. Kata kunci pada sel imun seluler yaitu sel T yang dibantu aktivasinya oleh sel T helper dan makrofag. Patogen yang sudah masuk ke dalam sel akan dihancurkan oleh lisosom dan akan menyisakan antigen. Antigen ini akan berikatan dengan MHC1 pada sel dan akan memunculkannya di membran selnya menjadi kompleks MHC1. Sel dendritik yang tadi sudah membawa antigen dari patogen yang belum masuk ke dalam sel, kompleks MHC2-nya akan berikatan dengan reseptor sel limfosit T helper dan memicu sel dendritik itu mengeluarkan interleukin 1 yang dapat memicu sel T helper mengeluarkan interleukin 2. Nah, interleukin 2 ini dapat memicu sel T helper lain melakukan proliferasi, sebagian menjadi sel T helper dan sebagian lagi menjadi sel T regulatory. Selain itu, interleukin 2 akan membantu mengaktifasi dan proliferasi sel T sitotoksik yang berikatan dengan kompleks MHC1 antigen pada sel dendritik. Sel T sitotoksik ini akan berimigrasi pada area sel yang terinfeksi dan akan mengenali kompleks MHC1 pada sel terinfeksi dan kemudian akan berikatan. Kemudian sel T sitotoksik akan melepaskan ferofrin untuk merusak membran sel dan akan mengeluarkan granzim untuk memprogram apoptosis atau pemusnahan sel secara terencana, sehingga sel terinfeksi ini akan lisis dan mati. Di sisi lain, sel T helper dan sel T sitotoksik akan menghasilkan TNF dan INF untuk memberikan sinyal pada makrofag supaya datang dan memakan sel yang mati ini. Ketika sel mati sudah habis dan dibersihkan, maka sel T helper dan sel T sitotoksik akan dinonaktifkan oleh sel T regulatory supaya tidak menyerang sel yang sehat. Kemudian keduanya akan membentuk sel T memory untuk mengingat jenis antigen yang telah masuk. Jadi ketika ada serangan lagi yang masuk, maka sel T memory akan langsung mengenali patogen yang menyerang tersebut. Selanjutnya adalah organ limfatik. Yang pertama adalah nodus limfatikus. Fungsi dari nodus limfatikus adalah untuk melindungi tubuh dari benda asing dan juga mengeliminasi bakteri. Nodus limfatikus biasanya ada di bawah jaringan penyambung kurang lebih
1 cm. Nodus simpatikus dapat terlambat jika terjadi inflamasi. Inflamasi menandakan adanya bakteri yang masuk. Yang kedua adalah limfoid atau limfa atau limf. Letaknya ada di daerah kiri atas abdomen di samping plasma. Fungsinya adalah untuk filtrasi cairan limfe, tempat sel limfosit dan sel imun berproliferasi, menghancurkan sel darah merah, dan menyimpan plasma. Yang ketiga adalah timus. Letaknya ada di anterior mediastinum di atas jantung. Timus bekerja pada usia remaja untuk mencapai puncaknya. Setelah itu, kerjanya akan menurun. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh timus adalah limfopoiesis. Limfopoiesis adalah pertumbuhan dan pematangan limfosit. Yang keempat adalah tonsil. Tonsil berada di daerah rongga mulut di dekat faring. Fungsi dari tonsil adalah untuk mengeliminasi bakteri atau benda asing yang masuk ke saluran respirasi ataupun pencernaan. Inflamasi pada tonsil dapat disebut dengan tonsilitis. Selanjutnya adalah periapetes dan appendix. Periapetes ini terletak di dinding usus halus bagian distal, sedangkan appendix merupakan cabang seperti tabung dari usus besar proksimal yang letaknya bisa dilihat pada gambar di bawah intestin. Pada periapetes dan appendix terdapat makrofag yang berfungsi untuk mengangkat dan menghancurkan bakteri yang berbahaya yang berada di usus halus dalam jumlah yang besar. Hal ini dilakukan untuk mencegah bakteri berbahaya tersebut agar tidak dapat menembus dinding usus. Terakhir adalah MALT, mucosa associated lymphoid tissue, atau jaringan limfoid terkait mukosa ini terdiri atas periapetes, appendix, dan tonsil. Jaringan ini bertindak sebagai penjaga atau dengan kata lain untuk melindungi saluran pernapasan dan pencernaan bagian atas dari serangan benda asing yang masuk. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.